yang rutin setiap minggu ya. Jadi sejauh ini alhamdulillah masih bisa berjalan tiap Jumat malam. Cuma minggu yang sebelumnya pernah 1 kali kosong karena cukup padat kegiatan ya. Rekan-rekan semua, pertama-tama saya sampaikan terima kasih karena teman-teman semua masih konsisten, masih berkenan untuk join di webinar kita ini. Termasuk kepada para senior yang sebenarnya ilmunya udah tinggi, tapi ini nyambung dengan kata-kata bijak yang disampaikan Pak Dolar tadi, bahwa menuntut ilmu atau menambah ilmu itu adalah hukumnya wajib gitu ya bagi kita ya. Dan ini sebenarnya sangat realistis dan sangat logis, mengingat ternyata dunia ini berubah cepat gitu ya. Jadi pada saat kita ngerasa sudah serba tahu, pada saat itulah sebenarnya kita berada pada ketidaktahuan sebenarnya. Jadi saya sendiri dalam acara-acara seperti ini, mungkin sepertinya saya itu narasumber, padahal sebenarnya saya juga belajar. Jadi setiap saya menyusun modul untuk sesi kita itu, saya juga harus mencari referensi-referensi yang paling relevan, yang paling up to date. Jadi belajar terus gitu. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus ini. Memang saya sengaja merancang bahwa sebelum mulai sesi itu juga teman-teman ajukan apa sih ekspektasinya, mungkin pernah punya satu pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Jadi mudah-mudahan di sesi ini kita bisa bahas. Terakhir itu daftar pertanyaan ada 39 itu saya update tadi. Betul, cukup banyak pertanyaannya ya. Mudah-mudahan bisa terjawab gitu ya. Sekalipun banyak juga yang hampir sama sebenarnya pertanyaan-pertanyaannya ya. Dan kalau teman-teman sempat buka materi yang saya sampaikan, mungkin sih sebagian bisa terjawab juga ya. Paling tidak secara framework, frameworknya begini gitu misalnya. Ada beberapa alternatif kita untuk mengurusi dua hal ini. Materi kita sekarang ini boleh dibilang materi tingkat tinggi gitu ya. Yang kemarin juga masih. Karena biasanya kompetensi ini adalah kompetensi mereka yang berada pada tataran top management. Ya. Jadi kalau level menengah atau first line itu belum sampai dibebani satu peran atau tanggung jawab untuk menata soal strategi, soal manajemen perubahan. Gitu ya. Jadi ini memang agak advance gitu ya. Dan mungkin saja bagi perusahaan-perusahaan tertentu tertib penyusunannya itu belum runtut ya, atau belum terdokumentasi dengan baik ya. Jadi saya sendiri sekalipun saat ini berperan sebagai narasumber atau sharing ke teman-teman, nggak berarti bahwa saya sudah sangat sempurna di tempat saya gitu ya. Dan saya menampilkan beberapa contoh yang memang sudah diakui gitu ya. Jadi demikian sebagai pembuka, saya mohon izin untuk share materinya. Semuanya adalah 50 slide ya. Cukuplah dua unit kompetensi, ada 50 slide. Banyak yang ingin diceritain tapi waktunya gitu ya. Nanti jangan sampai waktunya habis karena saya terlalu mendalam, terlalu detail gitu ya. Baik. Ini ada 2 unit kompetensi, yaitu merumuskan perubahan strategis dan merumuskan budaya organisasi. Jadi ini ada 2 gitu ya, 2 unit kompetensi ini. Minggu depan insya Allah masih berlanjut, dan ternyata setelah saya lihat itu masih nyambung dari bagan organisasi. Jadi insya Allah minggu depan itu kita bicara tentang penyusunan bagan struktur dan untuk menilai efektivitasnya seperti apa. Jadi di awal-awal kalau teman-teman lihat susunan daripada unit kompetensi ini, 1 sampai 12 itu kelihatannya itu tataran strategis, ya, tataran konsep yang biasanya itu merupakan garapan dari mereka yang ada pada posisi top management. Gitu ya. Ini learning objektifnya.
Jadi memang ini terdiri dari 2 unit kompetensi, ya. Yang paling pokok adalah kalau sesuai dengan apa yang ada di dalam SKKNI, merumuskan alternatif perubahan strategis, ya, artinya ini perubahan tingkat tinggi. Kemudian menetapkan perubahan strategis organisasi. Berikutnya masuk kepada mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada budaya. Jadi 2 yang pertama ini adalah ke perubahan strategisnya, sedangkan 2 yang di bawah adalah mengenai budaya. Ya. Mengidentifikasi faktor yang berpengaruh pada budaya organisasi dan menetapkan pengembangan budaya organisasi. Ya. Oke, kita masuk di bagian pertama. Bagian pertama adalah merumuskan perubahan strategis organisasi. Saya pernah sampaikan bahwa yang disebut strategis itu sifatnya panjang dan besar. Panjang dan besar. Panjang itu jangkauan waktunya, besar itu impact-nya. Gitu. Itu yang disebut kategori strategis. Gitu ya. Kita awali dengan definisi dan tujuan. Yang dimaksud perubahan strategis adalah pergerakan perusahaan dari keadaan sekarang menuju kepada keadaan masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Nah, itu yang disebut perubahan strategis itu. Jadi ada kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan di masa datang. Ini adalah pendekatan untuk mewujudkan kesesuaian antara struktur strategi organisasi dan sistem SDM dan lingkungan yang lebih besar. Jadi itu yang mau dituju. Ya. Pertanyaan yang sangat basic adalah, ngapain sih kita mesti berubah? Kan begitu ya. Jadi pertanyaan pertamanya adalah, mengapa diperlukan perubahan strategis organisasi? Dan ternyata ini adalah bukan sesuatu yang sifatnya mengada-ngada. Jadi ini adalah sebuah siklus alami. Ya. Jadi dimulai dengan yang pertama ini. Suka atau tidak, disadari atau tidak, telah terjadi perubahan faktor-faktor internal dan eksternal. Nah, apalagi pada masa sekarang ya, masa pandemi ini. Ya. Jadi dengan kata lain, saya kaitkan dengan strategic management, profil SWOT kita berubah. Profil kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi kita itu bergeser. Ya. Karena ini bergeser, konsekuensi logisnya itu membuat kita pun harus melakukan, nah ini yang tahap kedua, antisipasi dan merumuskan perubahan strategis di organisasi. Karena SWOT-nya berubah. Saya kira kalau profil SWOT-nya nggak berubah, statis, mungkin nggak perlu. Tidak begitu perlu perubahan itu. Ya. Dan yang ketiga, nah ini yang mau dituju, organisasi tetap mampu meningkatkan kinerjanya. Jadi karena ada perubahan SWOT, maka kita pun harus beradaptasi terhadap perubahan itu dengan tujuan organisasi tetap mampu meningkatkan kinerja, atau dalam bahasa atau kata yang sederhana, supaya organisasi kita tetap sustainable, tetap survive. Jadi ini adalah hal yang sifatnya alami, siklus alami, bukan sesuatu yang mengada-ngada, gitu ya. Karena memang itu yang memaksa kita. Kalau mau dikaitkan dengan teori evolusi Darwin, ya itu juga masih nyambung itu ya, survival of the fittest itu, ya, bahwa spesies yang paling hebat dan mampu bertahan itu adalah bukan yang paling besar, bukan yang paling kuat, ya, tetapi yang paling adaptif, gitu ya. Itu intinya, yang paling adaptif terhadap perubahan. Ya. Nah, ini keterangan lebih lanjutnya nih, ya. Ada suatu kurva yang namanya sigmoid, ya. Saya nggak tahu ini pengucapannya benar nggak. Pak Hidayat mungkin bisa mengucapkan lebih betul. Sigmoid curve, ya. Ini biasanya kita gambarkan ini tuh kalau kita lagi menggambarkan yang disebut life cycle, ya. Life cycle. Ya. Jadi seperti ini, seiring waktu bahwa semua yang ada di dunia ini yang namanya makhluk gitu ya, termasuk organisasi, termasuk sebuah produk atau sebuah brand gitu, lahir, tumbuh, berkembang, dewasa, tua, decline, ya, mati gitu. Ini hukum organisme hidup, ya. Dan kemudian ada satu opsi, ya dikatakan di sini, ya, ini opsinya, ini the second curve ini yang garis putus-putus, ya.
tempat yang tepat untuk memulai kurva kedua adalah di titik A.